Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bermain anak usia dini dengan teori modern dan klasik yang berkaitan dengan bermain dan permainan. Adapun kelompok kami yaitu Ika Indah Mayawati, Minarsi, Risa Marianti, dan Anita Sari. Kami dari kelas G. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana teori bermain dalam perspektif klasik. 2. Bagaimana teori bermain dalam perspektif modern. Tujuan dari pembahasan kami adalah 1. Untuk memahami dan mengetahui lebih dalam tentang teori bermain dalam perspektif klasik. 2. Untuk memahami dan mengetahui lebih dalam tentang teori bermain dalam perspektif modern. Teori klasik memiliki dua pandangan. Pertama, pandangan barat, yaitu berasal dari tradisi permainan Yunani dan Romawi kuno. Kedua, dari pandangan non-barat, menganggap bermain sebagai bagian dari budaya dan kebiasaan tiap daerah. Teori ini berkembang pada abad ke-19 hingga sebelum Perang Dunia Pertama dan melahirkan berbagai pemikiran awal tentang makna dan fungsi bermain. Teori klasik memiliki beberapa pembahasan. Pertama, teori surplus energi. Menurut Friedrich dan Herbert, anak bermain karena memiliki energi berlebih yang perlu disalurkan. Contohnya seperti hewan yang bergerak secara naluriah. Anak yang sehat akan bermain dengan semangat untuk menghasilkan energi. Sedangkan anak yang sakit bermain lebih sedikit karena energinya berkurang. Yang kedua yaitu teori rekreasi. Bermain berfungsi untuk memulihkan tenaga dan semangat setelah bekerja atau beraktivitas. Yang ketiga yaitu teori rekapitulasi, di mana bermain merupakan pengulangan pengalaman nenek moyang sebagai bagian dari proses evolusi manusia. Teori praktis atau insting. Bermain adalah latihan insting dan persiapan hidup bagi anak untuk menghadapi masa dewasa melalui peniruan aktivitas orang dewasa. Teori bermain modern. Teori modern muncul setelah Perang Dunia I dan terus berkembang hingga sekarang. Salah satu teori yang termasuk dalam periode modern adalah teori psikoanalitik Freud. Bermain berfungsi sebagai sarana pelepasan emosi dan ketegangan, membantu anak meredakan tekanan dan menyeimbangkan kondisi emosional. Teori kognitif. Teori Jean Piaget. Bermain membantu perkembangan kognitif dan pemahaman anak tentang dunia melalui pengalaman. Tahapan 1. Sensori motor 0-2 tahun, belajar lewat indera dan gerakan. 2. Pro-operasional 2-7 tahun, bermain simbolik, imajinasi dan peran. 3. Operasional konkret 7-11 tahun, anak mulai berpikir logis dan mematuhi aturan permainan. 4. Operasional formal 11 tahun ke atas, anak mampu berpikir abstrak dan memecahkan masalah kompleks. Teori Vygotsky. Pengetahuan anak berkembang melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan teman sebaya. Bermain membantu perkembangan bahasa, berpikir, dan keterampilan sosial. Menurut Jerome Parner, bermain mengembangkan kreativitas dan fleksibilitas. Anak itu bebas berimajinasi dan beradaptasi dengan lingkungan, yang mana bermainnya memicu daya cipta dan keterampilan berpikir.
dan anak dapat bereksperimen tanpa tekanan dan tujuan tertentu. Sedang menurut Satan Smith, bermain simbolik membantu perkembangan kognitif melalui transformasi simbol, mendorong fleksibilitas berpikir dan beradaptasi terhadap situasi, serta memperkuat kemampuan berpikir adaptif. Sedangkan teori otak Green, menurut Paul MacLean, mengemukakan bahwa otak manusia termasuk otak anak terdiri dari 3 bagian, yaitu otak reptil, otak limbik, dan otak korteks. Otak reptil di sini otak yang mempertahankan diri dari ancaman. Otak limbik, otak yang mengatur emosi seperti takut, marah, dan senang. Otak korteks seperti pusat berpikir logis dan intelektual. Bermain yang menyenangkan mengoptimalkan otak limbik, di mana anak merasa aman dan gembira. Kondisi emosional positif membantu otak korteks bekerja optimal. Bermain yang mendukung proses belajar dan penyerapan pengetahuan. Tokoh tersebut yaitu bernama Johann Christoph Friedrich Schiller, yang mana dia lahir pada tanggal 10 November 1759. Dia adalah seorang penulis sejarawan, penyair, penulis sandiwara, dan filsuf. Karya terkenalnya yaitu The Roberts and Don Carlos, The Palestine Trilogy, Mary Stuart, William Tell. Tokoh selanjutnya di samping yaitu Herbert Spencer, yang mana dia lahir pada tanggal 27 April 1820 di Derby, Inggris. Ayahnya George adalah seorang guru sekolah non-Anglikan yang tidak mengikuti tradisi, dan banyak anggota keluarganya juga berprofesi sebagai guru. Pendidikan dan karir awal Herbert Spencer, dia tidak dididik dalam seni dan humaniora, melainkan dia dididik dalam mata pelajaran teknis dan praktis. Ia memulai karirnya sebagai insinyur konstruksi untuk kereta api pada tahun 1837 dan bekerja di bidang ini hingga tahun 1846. Minat dan ide penting dari Herbert Spencer, minat utamanya meliputi evolusi, positivisme, dan liberalisme klasik. Ia dikenal karena gagasan pentingnya tentang Darwinisme sosial. Moritz Lazarus kelahiran 15 September 1824 di Wieleń, Polandia. Meninggal 13 April 1903 di Merano, Italia. Kemudian ada Stanley Hall, kelahiran 1844 di Icefield, Massachusetts, Amerika, adalah seorang psikolog dan pendidik Amerika yang meraih gelar Doktor Psikologi pertama yang diberikan di Amerika Serikat di Universitas Harvard pada abad ke-19. Kemudian ada Karl Gross, lahir di Heidelberg 10 Desember 1861, adalah seorang ahli psikologi dan filsuf berkebangsaan Jerman yang mengemukakan pendapatnya bahwa permainan mengandung unsur-unsur untuk berkembang pada diri anak-anak serta hewan. Berikutnya ada Sigmund Freud,
lahir 6 Mei 1856, meninggal 23 September 1939, adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Demikian presentasi dari kami tentang permainan klasik dan permainan modern. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dance around in silly days.